Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamrul Denur dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah analisis pembiayaan, yang dimana materinya yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Baik, yang pertama yaitu pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Salah satu aspek utama dalam pengelolaan keuangan adalah proses pengalokasian dana yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan dalam kegiatan dapat terpenuhi secara efisien dan tepat sasaran. Dalam konteks perbankan, pengalokasian dana merujuk pada kegiatan penyaluran dana dan dana yang dihimpun dari masyarakat, misalnya simpanan giro, tabungan dan deposito pada pihak lain dalam bentuk pinjaman atau kredit. Tujuan dari pengalokasian dana ini adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi bank sambil memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu pengertian mengalokasikan dana merupakan proses perencanaan dan pembagian anggaran ke berbagai pos atau kegiatan yang telah direncanakan dengan tujuan agar penggunaan dana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Proses ini mencakup identifikasi kebutuhan, penentuan skala prioritas, serta pengendalian agar dana yang tersedia digunakan sesuai rencana tanpa menimbulkan pemborosan atau penyimpangan dalam suatu organisasi, lembaga maupun kegiatan proyek pengalokasian atau kegiatan proyek pengalokasian dana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap komponen atau bagian yang membutuhkan dukungan finansial dapat terpenuhi sesuai kebutuhan dan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit. Yang pertama yaitu tujuan kredit adalah memberikan kemudahan bagi individu, badan usaha maupun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi secara langsung. Kredit memungkinkan pelaku ekonomi untuk melakukan konsumsi, investasi maupun kegiatan usaha tanpa harus menunggu dana terkumpul secara penuh. Bagi perbankan dan lembaga keuangan, pemberian kredit juga menjadi salah satu sumber pendapatan melalui bunga atau imbal jasa. Yang kedua itu fungsi kredit dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi ekonomi, kredit berfungsi sebagai alat untuk menggerakkan roda perekonomian karena mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari sisi sosial, kredit berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sektor bisnis, kredit menjadi sumber modal kerja dan investasi yang penting. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Yang pertama itu debitur atau pinjaman. Pihak yang meminjam pinjaman dana atau barang dari kreditur harus memiliki kemampuan untuk membayar kembali pinjaman sesuai kesepakatan. Yang kedua itu debitur atau pemberi pinjaman. Pihak yang memberikan pinjaman dana atau barang kepada debitur kredit bisa berupa bank, lembaga keuangan non-bank atau individu. Yang ketiga itu suku bunga. Suku bunga biaya yang dikenakan kreditur kepada debitur sebagai imbalan atau penggunaan dana atau barang yang dipinjamkan. Suku bunga bisa tetap atau variabel, tergantung jenis kredit dan kondisi pasar. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis kredit.
Yang pertama itu kredit dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan, jangka waktu, jaminan dan pelakunya. Berdasarkan tujuan, penggunaannya kredit dibagi menjadi kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti pembelian rumah, kendaraan atau barang konsumsi lainnya. Sementara itu kredit produktif digunakan untuk kegiatan usaha seperti modal kerja atau investasi dalam pengembangan bisnis. Yang kedua itu berdasarkan jangka waktu. Kredit dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu kredit jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua itu kredit jangka menengah 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga itu kredit jangka panjang atau lebih dari 5 tahun. Masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengembalian debitur. Dari segi jaminan, terdapat kredit dengan agunan atau kredit berjaminan dan kredit tanpa agunan atau KTA. Kredit berjamin masyarakat aset sebagai jaminan seperti sertifikat tanah atau kendaraan. Selanjutnya itu poin kegiatan mengalokasikan dana. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu dari poin-poin yang ada di sini. Yang pertama itu penentuan sumber dana. Penentuan sumber dana ini adalah proses memilih metode pendanaan yang tepat untuk membiayai suatu proyek usaha atau kebutuhan finansial. Proses ini melibatkan evaluasi berbagai pilihan sumber dana, mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, risiko, dan ketersediaan dana. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek modal yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua itu pengalokasian dana. Pengalokasian dana ini adalah proses pendistribusian sumber daya keuangan untuk berbagai keperluan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Proses ini penting untuk memastikan bahwa dana mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk individu, bisnis atau organisasi. Pengalokasian yang baik akan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir pemborosan. Beberapa aspek dari pengalokasian dana itu ialah yang pertama itu perencanaan dan perumusan anggaran. Perencanaan dan perumusan anggaran ini yang pertama itu penentuan tujuannya. Yang pertama langkah adalah penentuan tujuan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai dengan dana tersebut. Tujuan harus dapat dicapai, relevan dan memiliki batasan waktu. Contoh, membeli rumah, melunasi hutang atau mengembangkan bisnis dan mendanai pendidikan dan lain-lain. Yang kedua itu perkiraan biaya. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memperkirakan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai setiap tujuan. Ini melibatkan riset harga, perencanaan yang detail, dan menghitung biaya tak terduga. Yang ketiga itu pembuatan anggaran. Berdasarkan tujuan dan perkiraan biaya, anggaran dibuat. Ini menunjukkan bagaimana dana akan dialokasikan ke setiap item atau kegiatan. Anggaran bisa dibuat secara rinci atau umum.
tergantung pada kompleksitas dan kebutuhan. Selanjutnya itu metode pengalokasian dana. Berbagai metode dapat digunakan untuk mengalokasikan dana tergantung pada situasi dan preferensi. Yang pertama itu proporsional, mengalokasikan dana berdasarkan proporsi tertentu dari total anggaran, contoh 50% untuk investasi, 30% untuk pengeluaran operasional, dan 20% itu untuk tabungan. Selanjutnya itu berdasarkan prioritas, mengalokasikan dana berdasarkan urgensi dan pentingnya setiap tujuan. Tujuan yang paling penting akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Selanjutnya itu berbasis kinerja, mengalokasikan dana berdasarkan kinerja yang dicapai di masa lalu. Unit atau proyek yang berkinerja baik akan mendapatkan alokasi dana yang lebih besar. Selanjutnya itu berbasis kebutuhan, mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan yang mendesak, contoh alokasi dana untuk perbaikan darurat infrastruktur. Selanjutnya itu zero based budgeting atau ZBB, metode yang mengharuskan setiap item anggaran yang dijustifikasi dari nol setiap tahunnya. Ini mendorong efisiensi dan penghematan. Baik, selanjutnya itu dari poin perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran adalah proses sistematis untuk memperkirakan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu. Biasanya satu tahun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan perencanaan yang cermat, analisis, dan pemantauan untuk memastikan bahwa pengeluaran tetap sesuai dengan pendapatan yang tersedia. Perencanaan anggaran yang baik merupakan kunci keberhasilan finansial bagi individu, bisnis, dan organisasi. Selanjutnya itu poin terakhir, yaitu identifikasi anggaran. Identifikasi anggaran adalah proses menentukan dan mengklasifikasikan semua item pendapatan dan pengeluaran yang akan dimasukkan dalam sebuah rencana anggaran. Ini merupakan langkah penting dalam perencanaan anggaran karena memastikan bahwa semua aspek keuangan yang relevan dipertimbangkan dan tercakup dalam anggaran. Proses identifikasi ini yang akurat dan komprehensif akan menghasilkan anggaran yang lebih akurat dan efektif. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan kas yang efektif, di mana mempertahankan kelancaran operasi bisnis dan memenuhi kewajiban keuangan memerlukan manajemen arus kas yang efektif. Bisnis dapat melakukan pembayaran tepat waktu kepada pemasok dan membayar gaji melalui arus kas yang sehat. Selain itu, pengelolaan arus kas yang baik dapat membantu perencanaan jangka panjang dan stabilitas keuangan perusahaan. Arus kas yang stabil memungkinkan bisnis mengalokasikan dana untuk investasi strategis atau menyiapkan dana cadangan. Selanjutnya itu tantangan mengalokasikan dana. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, di mana kebutuhan sering kali melebihi dana yang tersedia. Diperlukan penetapan prioritas yang tepat. Selain itu, kurangnya data yang akurat
alokasi yang tidak efisien. Tantangan lainnya adalah perubahan kondisi ekonomi atau kebutuhan mendesak yang muncul tiba-tiba. Memaksa adanya penyesuaian dana secara cepat. Resiko penyalahgunaan atau ketidaktepatan penggunaan dana juga menjadi perhatian, terutama jika sistem pengawasan sistem pengawasan dan transparansi lemah, kurangnya koordinasi antar pihak terkait juga bisa menimbulkan konflik dan penentuan alokasi. Selanjutnya itu investasi dalam teknologi. Yang pertama itu perencanaan dan identifikasi. Perencanaan dan identifikasi adalah dua proses yang saling berkaitan dan sering digunakan bersamaan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Keduanya penting untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Yang kedua, alokasi dana. Alokasi dana adalah proses pendistribusian sumber daya keuangan untuk berbagai keperluan atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini merupakan langkah penting dalam manajemen keuangan, baik untuk individu, bisnis, maupun organisasi. Tujuan utama alokasi dana adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan, memaksimalkan manfaat dan meminimalisir keborosan. Berikut beberapa aspek kunci dalam alokasi dana. Yang pertama itu perencanaan dan perumusan anggaran. Penentuan tujuan. Sebelumnya mengalokasikan dana, tujuan yang ingin dicapai harus didefinisikan secara jelas. Tujuannya ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batasan waktu. Contohnya, contoh tujuannya itu yaitu membeli rumah, melunasi utang, mengembangkan bisnis, dan mendanai pendidikan. Yang selanjutnya itu adalah implementasi dan manajemen. Implementasi adalah proses penerapan perencanaan atau strategi yang telah dikembangkan. Ini melibatkan tindakan nyata untuk melaksanakan langkah-langkah yang telah diuraikan dalam perencanaan tersebut. Implementasi membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat. Selanjutnya manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan pengawasan, koordinasi, dan pengendalian keputusan untuk memastikan bahwa proses berjalan efisien dan efektif. Selanjutnya itu evaluasi dan optimasi. Evaluasi yang pertama itu evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis yang menilai kinerja, efektivitas, dan efisiensi suatu sistem, program, atau proses. Ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk
untuk menentukan seberapa baik suatu hal yang telah dicapai. Sedangkan optimasi optimasi adalah proses peningkatan kinerja atau efisiensi suatu sistem, program atau proses. Ini melibatkan identifikasi area yang perlu ditingkatkan, pengembangan solusi, dan implementasi perubahan yang akan meningkatkan hasil. Next, selanjutnya yaitu adalah inovasi dalam produk dan layanan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan secara lebih efektif, inovasi dalam produk dan layanan melibatkan penciptaan sesuatu yang baru atau meningkatkan kegiatan yang sudah ada. Dengan melakukan inovasi, perusahaan dapat membedakan dirinya dari pesaingnya. Meningkatkan daya tarik pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Inovasi ini tidak hanya mencakup pengembangan produk, tetapi juga peningkatan proses layanan, teknologi atau interaksi pelanggan perusahaan. Selanjutnya materi yaitu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kegiatan pengalokasian dana merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana secara tepat, efisien, dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Alokasi dana dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan kegiatan, ketersediaan sumber daya, urgensi kebutuhan, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Melalui perencanaan yang baik, dana dapat dibagi ke berbagai pos atau bidang seperti operasional, investasi, dan pengembangan serta cadangan untuk risiko tak terduga. Kegiatan ini juga melibatkan pengawasan dan evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana dan tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan alokasi dana yang tepat, organisasi menghindari pemborosan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, kegiatan ini memegang peranan strategis dalam keberhasilan suatu program atau usaha. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.